Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Rasman. Saya bersekolah di SD Muhammadiyah Mertosanan, Bantul, Yogyakarta. Perang Gerilya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Bodas pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau adalah pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Hal ini bisa dilihat pada saat agresi militer kedua Belanda. Minggu pagi pada tanggal 19 Desember 1948, jalan di sekitar Malioboro masih terasa lengang. Hanya ada beberapa warga yang lewat menuju pasar Beringharjo untuk berdagang. Terdengarlah kabar bahwa TNI sedang latihan perang-perangan di lapangan udara Mago. Namun ternyata Belanda malah menurunkan pasukannya di lapangan udara Mago. Kabar itu kemudian disampaikan oleh Kompi 1 Kapten Cokro Pranolo kepada Jenderal Sudirman, yang membuat Jenderal Sudirman mengutus ajudannya yang bernama Suparjo Rustam untuk menemui Presiden Soekarno. Rustam, pergilah engkau ke Istana Negara untuk menemui Presiden Soekarno. Baik, akan saya laksanakan. Namun sesampainya di istana, Rustam dilarang masuk oleh penjaga istana. Akhirnya karena tidak mendapat kabar dari Rustam, Jenderal Sudirman pun memutuskan untuk pergi ke Istana Negara. Padahal saat itu dia sedang sakit dan tidak boleh pergi kemanapun. Bagaimana ini? Waktu sudah sangat terbatas. Sedangkan Rustam masih saja belum kembali. Aku harus pergi ke istana. Namun Jenderal, Anda sedang sakit. Sebaiknya Anda di rumah saja saat ini. Tidak, aku akan tetap pergi melawan Belanda. Ajudan, segera siapkan mobil dan pasukan. Kita akan pergi ke Istana Negara. Mari Jenderal, sudah saya siapkan pasukan beserta mobilnya. Ayo saya antarkan ke Istana Negara. Namun ternyata sesampainya di Istana Negara, Jenderal Sudirman dilarang untuk menemui Presiden Soekarno. Akhirnya Jenderal Sudirman menyuruh ajudannya untuk kembali ke rumah dinas dan membakar dokumen. Sesampainya di rumah, Jenderal Sudirman membuat keputusan untuk memulai perang gerilya melawan Belanda. Pada pukul 11.30, Jenderal Sudirman beserta pasukannya keluar dari Yogyakarta ke selatan dari Bantul menuju Parangtritis. Di tengah perjalanan, Jenderal Sudirman beserta pasukannya membuat keputusan untuk menentukan rute ke Gunung Wilis. Perjalanan menuju Gunung Wilis menjadi realistis karena adanya alat komando, yakni pemancar radio. Namun tidak lama kemudian, pemancar radio tersebut ketahuan oleh Belanda dan membuat Belanda membombardir markas tersebut. Namun pasukan Jenderal Sudirman tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Parangtritis. Namun perjalanan tersebut terpaksa dihentikan karena terhalangi oleh sungai besar. Akhirnya dengan terpaksa Jenderal Sudirman pun ditandu oleh pasukannya menuju Pelayan. Saat sampai di Pelayan, Jenderal Sudirman pun dipinjami sado milik perkebunan untuk membantu Jenderal Sudirman. Selama ditandu, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya selama 7 bulan, melewati hutan-hutan dan gunung-gunung. Bahkan obat-obatan pun hampir tidak ada. Akhirnya dengan terpaksa Jenderal Sudirman pun pulang dari medan gerilya. Namun pemikirannya tetap dibutuhkan.
Akhirnya pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat dan dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.